Kejadian 13 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai itu. Ulang, antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu, orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, ke aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, firmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre,
dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. 2 Petrus 2. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya, dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan, dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh, sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka, kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan.
Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan, ya, dengan hati fah, ya, dengan segenap hati. Saudara, tadi kita cerita Abraham dan Lot, ya. Abraham nanti punya anak lagi. Lot itu keponakannya Abraham, anak dari Haran, ya. Haran itu mati waktu Abraham itu perang sama Nimrod, ya. Kemudian Lotnya ikut Abraham ke Kanaan. Kemudian Lot pernah ditawan oleh Nimrod, ya, oleh apa namanya Armafel, ya, Aramrafel, saya lupa namanya, ya, itu ya, Armafel atau apa itu namanya, ya, itu nama lain dari Nimrod. Nah, lalu Nimrodnya dibunuh oleh Abraham, ya, dalam Talmud itu, ya, ceritanya itu, ya. Nah, kemudian luar biasa nih, ya, ini Abraham itu menjadi kaya raya sekali, ya, saudara, ya, di tanah Kanaan itu. Nah, Lotnya juga sama diberkati Tuhan, dua-duanya, ya. Wah, diberkati Tuhan, lalu mereka pisah. Karena apa? Karena tidak cukup, katanya kan, berantem. Sebenarnya cukup, ya, tapi berantem gitu, ya, bertengkar terus, ya. Saudara, kata kuncinya di situ, ya. Mengapa Abraham dan Lot berpisah? Harus berpisah, sebenarnya cukup. Ya, dunia ini itu lebih dari cukup, ya. Itu lagunya kita, ya, lagu temanya Damaris, ya. Dunia ini lebih dari cukup bila kita semua berbagi. Sebetulnya, ya, Anda nggak perlu pergi ke Mars, ya. Kenapa? Coba Anda lihat Arab Saudi. Berapa persen dari Arab Saudi yang sudah ditempati manusia? Berapa persen dari tanah Australia yang sudah ditempati manusia, saudara? Berapa persen dari Asia ataupun Cina, ya, dengan negara yang seluas itu, 50% dari rakyat Cina tinggalnya di tepi barat, di pantai barat. Sementara di tengah-tengah, di timur itu kosong melompong. Rusia juga sama, Afrika juga sama, ya, Amerika juga sama. Daripada pergi ke Mars, mendingan kan mereka merenovasi, memperbaiki tanah yang sudah ada, kan, lalu tinggal ditempati, kan. Orang ini manusia kadang-kadang ada saja tidak mau pergi ke Mars otaknya itu. Padahal dunia itu lebih dari cukup, saudara. Bahkan 10 miliar orang lebih dari cukup bila dia mau berbagi satu sama lain. Yang satu tanahnya luas, yang satu tanahnya sempit, ya, nggak punya rumah, itu kan nggak mau berbagi, kan. Tapi kalau dunia itu mau berbagi, dunia itu lebih dari cukup. Kalau manusia mau berbagi itu, dunia ini lebih dari cukup, saudara. Ya, lebih dari cukup. Tapi manusia itu nggak mau berbagi, serakah. Semuanya untukku, maunya bertengkar.
Nah, kayak pengurus kita sebenarnya bertengkar. Harusnya nggak perlu bertengkar. Kenapa sih harus bertengkar? Iya kan? Kenapa harus bertengkar? Ya karena masing-masing punya egonya masing-masing. Mereka lupa ya kita punya musuh yang lebih besar. Lupa ya kita anggap maunya kamu berani berdiri di depanku kita libas. Anda lupa ya. Bahkan saya pun tidak mau memusuhi YouTuber-YouTubers yang memfitnah saya, saudara. Kalau bisa bergabung kita harus jadi satu. Ya, tapi kan kita dimusuhi, bukan memusuhi. Ya sudah, bukan urusannya kita. Karena mereka memusuhi kita. Ya, karena iri ya. Itu tadi, karena iri. Ya kenapa ya? Karena di sini donasinya lebih besar. Kenapa lebih besar? Ya karena saya nggak makan, nggak saya makan donasinya. Saya tidak sentuh donasi-donasi itu. Ya akhirnya menyedot semua donasi dari masyarakat, dari orang-orang penonton-penonton YouTube Kristen ini, kan begitu, ya kan? Nah, tetapi kemudian orang-orang yang nggak pernah ikut kebun pagi ini nontonnya sebagai apa? Menontonnya sebagai bahwa saya ini siapa di depan saya pasti dilibas. Nah, lalu ikut-ikut ya, ikut-ikut yang dia nggak ngerti, dia nggak ikut kebun pagi soalnya nggak. Jangankan ikut kebun pagi, dengarkan YouTube yang kebun pagi siaran ulang aja enggak. Serius saudara ya, pengurus yang tidak pernah mendengarkan siaran kebun pagi, ya yang nggak rajin ya, karena kan kebun pagi ini adalah sebuah petunjuk praktis kehidupan sehari-hari. Pasti panasan saudara ya, pasti suka ribut. Ya kalau rajin kebun pagi kayak di grup Yayasan Kebun Pagi sama Yayasan Damar Kasih, ya adem-adem saja. Karena rajin ikut kebun pagi, dengarkan tahu ya bagaimana cara bertengkar yang elegan. Ya kan orang Kristen harus kalau bertengkar sampai bertengkar bagaimana cara bertengkar yang elegan sehingga jangan sampai bersalah. Kemudian saudara Abraham sama Lot ini pisah ya. Nah karena berpisah ini akhirnya ya itu tadi ya, karena mereka berpisah satu sama lain, yang satu pergi ke Sodom Gomora, yang satu tetap di tanah itu. Kenapa Lot pergi ke Sodom dan Gomora, saudara? Ya karena subur, ya dan dia melihat kotanya hidup, ya. Abraham tetap tinggal di ini ya, tinggal di apa namanya, yang sekarang itu disebut dengan Yerusalem, ya saudara ya. Dia tetap di Hebron sama di Beersheba ya. Tetap tinggal di situ di Hebron dan di Beersheba ya. Lot pergi ke arah Sodom dan Gomora, ke arah timur ya, berarti ya ke arah timur. Karena di situ Sodom dan Gomora itu sekarang jadi laut mati itu saudara ya, laut mati. Kenapa? Karena di situ airnya banyak ya. Nah, di mana ada berkat dan berkatnya bukan karena Tuhan ya, artinya berkatnya bukan karena pergumulan dalam kehidupan, bukan karena dia seperti Abraham kan diberkati karena ada pergumulan dalam kehidupan. Tapi berkat ini maunya didapat dengan mudah. Berkat yang didapat dengan mudah itu ya, berkat yang didapat dengan mudah itu akan membawamu ke neraka, saudara. Nanti malam kalau ikut koinonia ya, banyak orang ya, kalau Anda jujur, rendah hati, setia ya, dan Anda jujur ya, dan Anda rajin, rendah hati dan setia, maka kekayaan akan datang sendiri. Anda jangan mengejar kekayaan, salah. Ya, tetapi kalau Anda hidup jujur, rendah hati, rajin, ya, dan setia, maka Anda otomatis kaya sendiri, apalagi ditambah diakonia. Hartamu akan berlipat kali ganda. Ya, tetapi apabila Anda kaya bukan karena ini, ya, bukan karena Anda jujur, rendah hati, setia dan rajin,
Maka kekayaan itu bisa membawamu ke neraka, saudara, hati-hati. Ya, misalnya kekayaan karena warisan. Berantem kan akhirnya kan, panas kan warisan itu kan. Pokoknya jangan ngarep-ngarep warisan. Dikasih syukur, baik sudah. Jangan dikejar. Jangan bertengkar karena warisan. Kalau kamu sampai disarobot segala macam, pas. Ya, lepaskan, saudara. Kamu prinsipnya jujur, rendah hati, setia. Ya, dan rajin. Nanti kamu akan diberkati Tuhan. Karena kekayaan yang didapat gitu ya, tanpa melalui proses jujur, rendah hati, setia, dan rajin itu akan membawamu ke neraka, saudara. Seperti Lot ini, ya kan, dia masuk pergi ke Sodom, ya, di mana semuanya sudah gampang, apapun yang gampang, karena semuanya gampang tanpa proses, maka di situ orang-orang tidak menghargai. Kayak orang Indonesia, gampang semuanya, maka tidak menghargai. Apakah Eropa makmur karena tanahnya bagus, saudara? Enggak. Itu dikerjakan sehingga makmur, saudara ya. Sehingga hidupnya disiplin orang Eropa ini. Ada 4 musim. Dia kalau telat, ya sudah nggak makan, kedinginan, kelaparan. 4 musim ini harus dimanage dengan baik. Indonesia sepanjang musim. Karena sepanjang musim yang males-males. Ya kan? Males-males. Bukan yang ngucap syukur dikerjakan dengan rajin, tapi males-males. Ya, orang Israel itu ya karena anaknya keras, ya cerdas, ya gimana caranya diakalin sehingga mereka bisa diberkati. Jeruk, saya beli jeruk itu ya, saya kan suka saya tidak terlalu suka jeruk, tapi saya kudu makan jeruk. Itu paling gampang untuk menangani banyak penyakit itu ya. Banyak penyakit itu bisa teratasi kalau kita makan jeruk. Saya jadi ingat ya, jeruknya mah ya. Terus saudara, kalau beli jeruk di Indonesia, waduh, Anda akan beli di supermarket saja bisa asem ya. Ya kan? Kalau Anda beli jeruk di Israel, mau belinya di pasar, mau beli di supermarket, mau beli di warung, pasti manis. Ya, ada ya namanya jeruk seger ya pasti ada asam-asam, tapi manis sekali, saudara. Manisnya itu manis. Mana asam kecut kan manis. Ya, walaupun bentuknya tidak menjanji, manis tetap, saudara ya. Saya juga heran, ya, saya mau beli jeruk di mana saja kok manis ya. Beli jeruk di pasar manis. Semua yang terbaik hasil pertanian itu, ya. Anda kalau lihat ya, aduh, lihat semangka itu manis, saudara. Ya, lihat, aduh, semua anggur ya, anggur di anggur enak, saudara. Anggur di Indonesia asem, bingung saya. Padahal katanya anggur impor. Di anggur Israel itu pasti manis. Semua terbaik manis. Nah, makanya Anda kalau Anda hidup di dalam perjuangan, jangan ini ya, jangan mengeluh. Kalau hidupmu masih dalam perjuangan yang berat, ya Anda tukang ojek misalnya, Anda cuma jadi tukang becak, atau hidupmu jadi supir itu capek loh, saudara. Saya ngerasain jadi supir itu capek. Ya, jangan mengeluh, jangan bersyukur senantiasa. Kalau kamu lagi sakit, jangan mengeluh, ya, ucapkan syukur. Ya, ada banyak hal yang patut disyukuri, ya. Ada banyak hal. Anda hanya perlu melihat dari sisi yang lain, ya. Pindah sisi. Misalnya nih, Anda lagi sakit, ya, Anda lagi sakit, kok semuanya sakit nih. Tapi bersyukur, Anda nggak lagi jadi gembel kan. Sakitmu masih di rumah. Banyak orang sakit masih jadi gembel. Ya, banyak orang udah sakit ditinggal istrinya, ditinggal suaminya. Itu lebih sakit lagi, saudara ya. Sementara Anda yang sakit, istrimu atau suamimu dengan setia merawatmu. Ya, kompak, nggak usah. Terus Anda jadi mengeluh ini, mengeluh itu. Anda yang sedang bangkrut, bersyukurlah masih sehat.
Tapi kalau kamu stres, kalau kamu mengeluh, malah jadi migrain, malah jadi sakit. Ya, apapun ya, ucap syukur, bilang apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku lakukan kasih-Mu Tuhan. Belajar ucap syukur, saudara, dari perkataan kita. Belajar mengucap syukur, ya. Jangan mengeluh. Anda hanya perlu pindah, ya. Anda hanya perlu pindah. Coba, saya ini punya keponakan ya, lagi saya marahi ya. Ya, boleh keponakan kan kayak anak sendiri, saya marahi jadinya ya. Gajinya, dia kerja di Telkomsel, gajinya 5 juta, saudara. Baru lulus, saudara. Gaji 5 juta itu kan banyak di Jakarta. Ya, baru lulus loh. Baru lulus loh. Kerja di Damari saja, ini cuma 4 juta, saudara. Ini kerja di Telkomsel, gaji 5 juta baru lulus. Ngomongnya kurang. Saya bilang, kurang dari mana kamu? Saya masih bayar cicilan laptop, cicilan ini, cicilan ini. Nggak kurang. Papimu saja dulu kerja nggak segitu gede gajinya. Kamu gajinya segitu besar. Masih kurang. Iya, tapi begini, gini. Karena dia ngelihat teman-temannya yang kaya-kaya itu, saudara ya. Yang usaha sendiri. Terus dia bilang, kamu tuh jangan ngejar kekayaan. Salah. Aduh. Kamu ngejar kekayaan, salah. Sekarang dihadapin, kamu belum lagi setahun kerja. Belum lagi, sudah setahun sih ya, sudah setahun. Tapi belum lagi 5 tahun kamu kerja. Ya, kamu baru setahun. Baru setahun itu kamu tempatnya belajar. 5 tahun pertama dalam hidupmu itu buat belajar. Jangan mengeluh, gaji berapapun diterima. Ya, saya jadi dia ya. Kamu jangan kayak Acek nih salah dulu, sombong. Ya tak bilang ya, saya gaji sombong ya dulu ya, sama ya. Angkanya akhirnya mau naik, gak jadi turun lagi, mau naik turun karena sombong. Ya, kesombongan itu membuatmu miskin, saudara. Membuatmu banyak sekali kehilangan kesempatan baik dalam hidupmu karena sombong. Nah, itu sama ya, saya ajari dia, jangan sombong. Ya, belajar mengucap syukur. Jangan jumawa. Ucap syukur, banyak orang tidak kerja. Kamu sekarang kerja, kamu kurang gajinya. Kalau kamu bilang 5 juta kurang, mah gila kamu. Bilang marahi, saudara. Ya, karena ini keluhannya banyak, saudara. Ya, ini masalahnya tempat jauh. Ya, kamu tinggal di ini ya, di poskonya Kalibata. Wah, saya bisa telepon sama ini ya, sama ketua pembina kita. Wah, sampai tak bela-belain telepon, saudara, coba. Tak marahin, tak boleh begitu kamu, tapi tetap mau keluar ya. Tapi ya sudah, tidak apa-apa keluar. Wah, pilihan hidupnya dia ya. Boleh bikin salah ya. Masih muda, boleh bikin salah. Ya, begitu, saudara ya. Karena dia memandang kehidupannya dengan cara yang sama. Ya kan? Nah, dikasih tahu, nggak mau. Kan banyak kan. Jadi kita semua nih kan, ini masih muda, saudara ya, anak Sekya, saudara ya, masih kemarin sore di lumrah. Dan kalau si Wesley mas saya ajarin dari kecil soalnya ya, jangan sombong ya anaknya rendah hati si Wesley ini, dia nggak suka pamer. Ya, dia nggak suka pamer, dia ikutin jalur ya. Makanya tiba-tiba kejar ya. Dia pernah udah latihan biola teman-teman, saudara ya, diboikot, nggak boleh main di gereja, saudara ya, gara-gara saya mungkin ya, gara-gara saya penjahat kan. Jadi orangnya mungkin dendam sama saya atau gimana, pokoknya nggak suka lah sama saya, si Wesley yang kena masalah ya. Udah latihan segala macam, wah pulang dia cuma meneteskan air mata. Nggak ini ya, marah gitu ya, kesel gitu kan. Udah latihan hujan-hujan, rajin, tiap minggu datang, harinya udah ini nggak boleh main. Tapi sekarang Wesley keren ya, saudara ya, bisa jadi pemain piano jazz.
Itu tiap hari Sabtu dia main, setiap kali main itu dia di kafe dapat 250 euro, saudara. Ya, puas ya En, bukan puas ya En, dulu kamu ditindas, puas. Dia bilang, ditindas ya puas sekarang. Nggak mengeluh, saudara ya. Saya ajarin, kamu tetap rendah hati, ya. Nggak apa-apa, nikmati saat-saat kamu lagi dihina. Nikmati, nggak usah marah. Iya, Pak, nurut ya, saudara ya. Ayo, nikmati saat-saat lagi dihina. Nggak usah marah, nggak usah. Ya namanya orang lagi dihina ya jengkel, tapi nggak usah telara-lara. Biasa saja. Karena dia main biola bagus, main musik bagus semua, saudara ya. Wah, gereja-gereja suka panggil dia untuk main ya. Wah, tapi saya bilang tenang saja, nggak usah buru-buru. Ya, nanti Tuhan yang akan bawa kamu. Nikmati, saudara, hidup ini ya. Kemarin ya, saya sering kesaksian ya. Di Wisely itu ngalamin pergumulan, mau stasiun, mau magang. Mau magang gimana caranya, coba mau magang. Cuma kita nggak punya kenalan apa segala macem, kita nggak tahu prosedurnya. Orang-orang kan magang kan banyak nolongin, ini Wisely sendirian nabrak-nabrak. Tapi Tuhan tolong. Ya, kurang 3 hari masih belum dapat, kurang 3 hari deadline masih belum dapat perusahaan tempat magang. Nggak taunya, kurang 2 minggu ya. Terus tak saya suruh puasa ya, 3 hari dia puasa, dapat, saudara ya, malah dapat gaji 800 euro. Wah, si Wise ini duitnya banyak, saudara. Masih untuk relatif buat anak pelajar itu ya. Tiap bulan dia, tiap minggu dia masih dapat 250, ditambah lagi dia masih magang lagi. Waduh, papa kalah kaya sama kamu nih kan. Papa saja penghasilannya nggak nyampe 2.000 kan. Kamu sebulan, kamu sendirian. Aduh, Tuhan berkati kamu sekali ya En. Nurut sih soalnya. Kamu nurut, jadi Tuhan memberkati semua jalan. Jangan mengeluh ya En. Saya selalu bilang jangan bersungut-sungut. Kamu bersungut-sungut nanti muter-muter di padang gurun terusan. Ucap syukur ya, sekali marah boleh, tapi jangan keterusan tiap hari. Udah marah jengkel namanya tidak sesuai dengan rencana kan jengkel. Tapi ucap syukur. Ya, habis itu ucap syukur terus sama Tuhan. Itu, saudara, respon sikap hatimu yang benar. Ya, seperti Abraham dalam setiap masalah, dia respon hatinya benar. Respon hatinya penuh dengan pengharapan, hati kuat sama Tuhan. Nah, saudara, orang-orang dari negara Yordania itu adalah keturunan dari Lot ya. Jadi si Raja Hussein kan ngaku-ngaku keturunan Muhammad. Nggak ada dari Hongkong keturunan Muhammad. Semua orang di daerah Yordania itu, pegunungan Petra Yordania itu, ya, itu adalah keturunan dari Moab, keturunan dari Lot. Lot itu punya dua anak hasil incest ya, Amon dan Moab. Nah, itulah suku besarnya, ya. Lalu orang Amon dan Moab ini jadilah orang Yordania sekarang ini, saudara. Ya, mereka kawin campur dengan orang-orang keturunan Ismail. Tapi orang Ismailnya sendiri sudah dibuang sama Nebukadnezar, udah nggak ada. Orang Amon dan Moab masih di situ, nggak dibuang, ya, masih ada di sana Amon dan Moabnya, saudara. Jadi orang Yordania sekarang itu bukan keturunan Ismail, tapi keturunan Amon dan Moab. Nah, kalau keturunan Petra ditempati oleh Nabonidus, gitu ya. Mereka kawin campur di sana. Nah, saudara, sejarah Abraham dan Lot ini, ya, kalau Anda mengamati dalam sejarah sekuler, maka Anda akan melihat bagaimana orang-orang Amon dan Moab ini selalu menjadi gangguan bagi Israel, saudara ya. Selalu ganggu, reseknya minta ampun nih orang-orang Amon dan Moab ini. Ya, mereka ganggu banget. Dia pokoknya menjadi gangguan ya. Nah, itu juga sama ya. Kalau orang-orang yang hidupnya tidak kudus, tidak berkenan sama Tuhan, akhirnya dia menjadi biang kerok dalam komunitas, saudara. Orang-orang yang mau enaknya sendiri, yang tidak mau rajin, jujur, setia, rendah hati, ya, maka dia akan menjadi biang kerok dalam komunitas.
ya, karena dia berpikir dia biasa mendapatkan dengan gampang, ya kamu ganggu jalan saya, kamu tak singkirkan. Akhirnya jadi biang orang maunya gampangnya saja. Sementara ada orang yang sudah rajin, jujur, setia, dan rendah hati, ini jadi yang diribetin terus. Anda lihat teman-teman sekolahmu itu ya, yang biasa memperoleh segala sesuatu dengan mudah. Ya, jadi begitu, jadi biang kerok. Ingat nggak tuh teman-teman SMA masa kamu nggak sadar? Wah, zaman saya dulu banyak ada teman-teman yang mendapat apapun dengan mudah ya. Itu jadi biang kerok, kayak anak manja begitu loh. Anak manja yang semua maunya kudu diturutin, kalau enggak dia mutungan gitu loh. Ya, tapi kalau Anda terbiasa fight, terbiasa berjuang ya dengan normal dan responnya benar, maka Anda akan bisa berkomunitas, akan bisa membangun komunitas yang sehat. Tapi kalau kamu terbiasa semuanya maunya gampang, begitu ada masalah dikit mutung, ada masalah apa tersinggung dikit mutung, ya repot, saudara. Siapa di sini masih mutungan? Harga dirinya masih dicicil, hargamu masih dicicil sama ya belum lunas dibayar sama Yesus. Kamu masih cicil, bayar tapi nyicil, masih kredit. Mutungan. Karena kamu maunya apa-apa gampangan. Kamu tidak mau dengan perjuangan, dengan kerendahan hati, sangkal diri pikul salib. Mau dapat sesuatunya dengan mudah. Itu kan membawamu ke neraka, ya kan? Tetapi apabila kamu mendapatkannya dengan perjuangan, kamu diberkati dalam kerendahan hati, ya perjuangan itu bisa karena kerendahan hati, bisa karena kepahitan loh. Hati-hati ya, kepahitan juga membuat kamu berhasil loh, saudara. Kalau kamu perjuangan karena kepahitan, kamu juga akan berhasil. Tetapi kamu juga jadi biang kerok. Nah, misalnya kita ini nggak cerita kepahitan ya. Tapi kamu juga bisa karena kepahitan. Nah, saya lagi cerita kalau kamu memperoleh dengan amat sangat mudah, tanpa perjuangan, itu kamu juga jadi biang kerok. Jadi, kalau ada perjuangan, nikmati. Latihan respon yang benar, latihan. Ya, respon-respon itu harus dilatih, saudara. Nggak bisa sekali jadi itu nggak ada. Anda harus melatih respon-respon. Ya, sampai kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Itu nanti perjuangan itu akan membawamu masuk ke tanah perjanjianmu. Penuh susu dan madu, responmu benar, kamu akan bahagia di sana. Ya, gitu ya. Itulah cerita Abraham dan Lot, saudara. Kiranya Tuhan memberikan rema dari kisah dalam hidupmu, supaya kamu belajar menikmati perjuangan hidupmu dengan ucapan syukur, pergumulan hidupmu dengan ucapan syukur, ya, melihat dari perspektif yang lain. Anda melihat ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Mungkin segala sesuatunya tidak baik kelihatannya. Ucapan syukur sama seperti Abraham. Percaya, ya, dan lakukan dengan setia perjalanan hidupmu itu bersama dengan Tuhan. Makanya diakonia yang rajin, ya, supaya kamu disertai Tuhan, membersihkan seluruh hidupmu diakonia itu. Tuhan Yesus memberkati.